Happy Sabat family. Kurang semangat kita sekali lagi. Shalom. Happy Sabat seluruh family. Ya. Minggu lalu kebetulan Bang Richard sharing judulnya tentang pintu ya, tentang door. Hari ini aku mau coba sharing tentang fondasi. Ya, jadi mungkin pembicara minggu depan bisa bahas tentang tembok. Minggu depannya lagi bahas tentang jendela. Gitu ya. Jadi tema bulan ini mungkin aja bangunan. Ya, cuman never mind. Semoga pekabaran kita hari ini, firman Tuhan yang akan saya coba bagikan dan sharing untuk kita semua, termasuk saya, itu bisa membangun hubungan kita sama Tuhan dan kerohanian kita bersama Tuhan. Lanjut dari sharing firman Tuhan yang terakhir saya bawakan, kita review sedikit, kita coba ingat-ingat bahwa pada saat yang lalu kita sudah belajar ya bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya itu, Tuhan mau kita itu menjadi seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air yang apa? Yang selalu menambatkan akar-akarnya, dan yang paling penting apa? Bertumbuh dan tidak pernah apa? Berhenti menghasilkan buah. Ya, kita perlu untuk mengingat hal ini gitu, bahwa iya Tuhan mau kita bertumbuh. Iya, Tuhan mau kita untuk berbuah, menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kata yang paling penting di situ adalah menjadi pohon yang nggak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi menjadi pohon yang terus stabil, terus bisa berdiri, nggak tergoyahkan dari musim ke musim, masa ke masa. Menghadapi perubahan cuaca seperti apapun, iklim seperti apapun, situasi yang ekstrim seperti apapun, pohon itu tetap apa? Boleh berdiri dan tidak pernah berhenti apa? Menghasilkan buah. Jadi Tuhan itu nggak pernah expect kita itu hanya apa yang menampilkan kecantikan, keindahan yang bersifat tuh temporary atau sementara. Ya, yang keindahannya itu cuma bisa dinikmatin sebentar, lalu mendadak hilang begitu aja. Gitu. Coba kalau misalnya kita lihat pohon ini ya, pohon yang sangat bagus, pohon yang sangat indah. Coba bayangin, kita lagi duduk, kita lagi lihat pohon itu, kita lagi enjoy, mendadak angin besar berhembus. Jeng. Mendadak pohonnya ikut keangkut terbang. Wing, gitu. Kesel kan pasti kita ngeliatnya. Kayak ya, baru juga kita mau enjoy, baru menikmati keindahannya, baru angin tiup, mendadak pohonnya terbang entah kemana, hilang kemana. Atau kita lihat nih, kita lagi lihat ada sebuah rumah yang, wah rumahnya bagus, rumahnya megah, rumahnya indah. Kita mengagumi arsitekturnya, mengagumi interiornya. Mendadak baru turun hujan, ada suara geledek, kan biasa kaca goyang ya kalau ada guntur. Mendadak bangunannya ikut goyang, rubuh, dengar suara geledek doang. Ada nggak kira-kira gunanya dari keindahan rumah itu kalau hanya daya tahannya serapuh itu? Ketika dengar guntur, goyang dikit gitu ya, langsung rumah itu mendadak ambles, rubuh begitu saja. Dan ini yang Tuhan nggak ingin dari kita anak-anaknya untuk memiliki kehidupan yang seperti itu. Ya mungkin sekarang kita terlihat baik-baik aja, kita terlihat aktif, pelayanan kita luar biasa. Wah, kalau kita worship Tuhan, nyanyian kita nyaring, rasa syukur kita kayak setinggi langit, tapi cuma bertahan saat ini aja. Besok ketika mungkin kita udah kembali ke minggu bekerja kita, kembali ke realita, kembali menghadapi permasalahan, ucapan syukur yang hari ini keluar langsung berubah jadi ucapan mengeluh, ucapan komplain, bahkan sampai khawatir dan tawar hati. Bukan itu yang apa Tuhan inginkan. Dan kita tahu kestabilan dari sebuah pohon ditentukan oleh kekuatan dari akarnya. Kita sudah belajar ya di khotbah sebelumnya. Dan kalau bicara tentang rumah, bagaimana rumah itu bisa tetap berdiri teguh dan tetap stabil, dipengaruhi oleh fondasinya. Makanya kita tahu sendiri di Jepang, di negara Jepang, yang negara yang sering dilanda sama gempa bumi ya, mereka itu betul-betul melakukan research kan secara khusus. Bagaimana akhirnya bisa menciptakan sebuah fondasi bangunan yang tahan gempa. Gimana caranya supaya gempa mau skala segede apapun, sebisa mungkin gedung yang tinggi itu tetap bisa apa? Kokoh. Karena percuma bangunan tinggi, bangunan indah, kalau fondasinya ternyata salah, fondasinya nggak kuat,
soon or later, mereka bangunan itu pasti akan segera apa? Rubuh. Dan inilah yang apa? Tuhan mau kita semua anak-anaknya kali ini untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Untuk memperhatikan apa yang Tuhan ingin kita perhatikan. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa tadi lagu kita? Melihat rupa, melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita seringkali di dalam hidup ini, di dalam kita beribadah, di dalam kita bersosial, di dalam kita menjalani kehidupan, seringkali yang kita perhatikan itu kemegahan bangunannya kalau kita ilustrasikan ke rumah. Keindahan interiornya. Bagaimana caranya tampil menjadi orang yang paling benar di gereja. Bagaimana caranya terlihat bahwa orang yang paling rohani, yang paling gak ada celah, gak ada dosa di gereja. Oh, kita berusaha sebisa mungkin menunjukkan supaya kita terlihat indah di pandangan manusia. Tetapi Tuhan mau suruh kita untuk lihat jauh dari itu. Karena yang Tuhan lihat hati. Apakah betul keindahan itu betul-betul sudah ditopang oleh fondasi yang siap untuk menahan keindahan itu untuk waktu yang lama, bahkan apa selama-lamanya. Dan Tuhan bilang, Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan memberikan sebuah teguran yang keras sama orang Farisi, dan mau anak-anaknya jangan jadi kayak orang Farisi. Dibilang, apa? Kamu itu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya ternyata penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam, aduh, ternyata kamu itu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang lihat sebuah rumah, ada bagian yang terlihat oleh mata, yaitu dari tanah ke atas. Tapi ada bagian yang tidak terlihat oleh mata, yaitu dari tanah ke bawah, fondasi. Firman Tuhan katakan kalau manusia itu biasanya kita tuh selalu lihat nih ini. Fokus kita tuh selalu apa yang tampak, apa yang terlihat. Tetapi Tuhan sebenarnya mau kita berfokus kepada apa yang nggak terlihat. Di dalam hati, jauh ke dalam fondasi. Karena Tuhan tahu gak peduli seberapapun keindahan yang ada di atas, seberapa besar pun, seberapa megah pun namanya bangunan, ketika fondasinya itu salah dan gak kuat, maka pasti akan rubuh. Dan kita tahu, kita sudah belajar, bukan itu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Nah, makanya kita mau bahas kali ini mengenai fondasi. Tuhan sudah kasih ilustrasi atau cerita yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Yaitu mengenai apa? Ada lagu anak-anaknya ya. Si pintar mendirikan rumah di atas batu. Si bodoh dirikan rumah di atas pasir. Ini aku undang si Luisa, lagu spesial bisa tuh. Si bodoh diri. Cuman oke, kita skip. Tuhan tuh tinggalin sebuah cerita, ilustrasi. Yesus tuh tinggalin ilustrasi yang menarik banget mengenai dua macam fondasi. Kalau kita benar-benar mau belajar dengan sama ya, dan membaca ayat demi ayat, kita akan find out satu pelajaran yang sangat menarik dari ilustrasi ini. Kalau kita perhatiin, Yesus memberi gambaran bahwa ada dua orang yang membangun rumah. Betul ya? Yang satu mendirikan rumah di atas pasir, yang satu mendirikan rumah di atas batu. Nah, coba temukan di mana ayat Yesus mendeskripsikan bagaimana tampilan atau bentuk atau tinggi dari rumah yang dibangun. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan Yesus bilang bahwa bentuk rumahnya sama. Bentuk rumahnya lebarnya sekian loh, tampak indah loh, kayak gini interiornya kayak gini loh. Nggak ada kan? Yesus cuma bilang ada dua orang membangun rumah, satu di atas batu, satu di atas pasir. Jadi bisa jadi kalau kita mau gambarin kondisi rumahnya, bisa aja rumah yang dibangun di atas batu sama di atas pasir, bangunannya exactly sama. Bisa. Atau mungkin rumah yang dibangun di atas pasir itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih mega, jauh lebih indah daripada rumah di atas batu. Tapi Yesus nggak singgung. Itu nunjukin, bukan itu yang Yesus mau highlight dari cerita ini. Yesus nggak mau kita fokus, Tuhan Yesus rumahnya kayak gimana ya? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih keren? Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih luxe?
Enggak. Tapi yang Yesus highlight apa? Pada hasil akhirnya. Dibangun di atas fondasi mana, dan bagaimana pemilihan fondasi yang dipakai untuk membangun itu mempengaruhi hasil akhirnya. Yesus lanjutkan ilustrasi bahwa akhirnya ketika apa? Hujan datang, banjir menyerang, badai menyerang, rumah yang didirikan di atas batu tetap berdiri teguh. Tetapi rumah yang didirikan di atas pasir akan segera rubuh. Yesus gak concern sama sekali, family, tentang rumahnya tuh mana yang lebih bagus. Siapa yang lebih bisa bangun rumah yang lebih sesuai dengan teori arsitektur. Siapa rumah yang budget bangunnya lebih mahal secara interior dan lain-lain. Enggak. Yesus cuma highlight kepada fondasi yang dipilih. Dan bagaimana fondasi yang dipilih itu benar-benar menentukan apa? Hasil akhir dan kondisi akhir dari bangunan. Jadi mungkin aja rumah yang dibangun di atas pasir itu kalau kita ngelihat, kayak tadi kita memperhatikan, jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Tapi firman Tuhan katakan selama itu tidak dibangun di atas batu, soon or later ketika hujan datang, ketika perubahan musim terjadi, rumah itu pasti, Yesus garansi, bukan sugesti, garansi rumah itu pasti akan rubuh. Pasti akan rubuh. Tetapi kalau rumah yang dibangun di atas batu, Yesus juga memberikan garansi yang sama. Rumah itu akan tetap teguh. Pohon itu akan tetap berbuah. Dan gak pernah berhenti. Sekarang mungkin ini saatnya saya mempersiapkan firman itu juga udah ditegur banyak banget sama Tuhan. Sama ini kita evaluasi sama. Kita merenungkan sejenak, kita gunakan waktu ini untuk evaluasi hidup kita. Coba kita tanya di dalam hati kita. Apakah betul saya dan family semua tuh udah yakin bahwa kita sebagai builder of our life, kita yang sedang membangun hidup kita betul sudah memilih fondasi yang benar. Bahwa kita yakin betul bahwa hidup saya benar sudah dibangun di atas Kristus, di atas batu karang yang teguh, atau enggak? Dan menurut saya pribadi ini bukan satu hal yang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh bijaksana untuk ignore begitu saja. Atau enggak pikirin atau enggak put concern tentang ini. Karena tadi, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita yang berat hari demi hari, masalah yang silih berganti, dengan kestabilan jiwa, dengan kedamaian yang enggak pernah hilang. Atau kita akan selalu stres, kita akan selalu breakdown, kita akan selalu kalah. Mood kita sangat ditentukan bagaimana situasi yang menerpa kita. Hubungan kita sama keluarga, hubungan kita sama Tuhan ditentukan dari permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, semua. Itu semua ditentukan dari apa? Fondasi yang kita pilih. Lantas pertanyaannya, kita sudah yakin belum nih, semua sebagai satu family, bahwa betul saya sudah membangun hidup saya di atas batu karang. Batu yang teguh yaitu Kristus. Dan apa kita sekarang mau belajar ciri-cirinya? Supaya mungkin kita ada hint untuk mengevaluasi tadi hidup kita. Hidup kita udah dibangun di atas batu apa belum ya? Hidup kita udah dibangun di atas Kristus apa belum ya? Ada beberapa hint yang mungkin pas kita dengar kita nggak terlalu convenience. Tetapi ya inilah firman Tuhan. Kita harus rendah hati, kita harus coba mau belajar dan mendengar. Hint pertama, fondasi hidup kita itu bukan Kristus. Fondasi hidup kita itu bukan Tuhan Yesus. Fondasi hidup kita itu adalah uang dan harta duniawi. Apabila kita baru merasa aman dan damai, apabila keuangan kita tuh lagi baik-baik aja. Apalagi kalau kita tuh lagi terima berkat, kayak momentumnya tuh semua lagi bagus. Wah, hati senang, hati damai, hati bersukacita, hati puji Tuhan. Tetapi ketika uangnya udah mulai menipis, bukan habis. Bisnisnya mulai sepi, belum bangkrut. Suddenly rasa sukacita itu, rasa damai itu, rasa secure itu, rasa syukur itu hilang. Yang tadinya bisa bilang terima kasih Tuhan, mendadak doa kita jadi, kenapa Tuhan? It means fondasi hidup kita, kalau hidup kita evaluasi seperti itu, fondasi hidup kita bukan Kristus saudara, itu uang dan harta duniawi. Fondasi hidup kita ternyata itu adalah keluarga orang-orang yang kita kasihi. Bukan Kristus.
Kalau apabila kita namanya hidup di bumi yang berdosa, hidup yang sementara, Tuhan izinkan kita untuk mungkin merasakan duka cita, kehilangan orang yang kita paling sayangin. Tapi ketika itu terjadi, kita berubah. Kita hilang pengharapan. Kita ulang sukacita, kita tawar hati, bahkan kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan, kenapa Tuhan ambil orang yang aku paling cintai? Fondasi hidup kita bukan Kristus, tetapi keluarga. Fondasi hidup kita ternyata bukan Kristus. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi permasalahan demi permasalahan, hidup kita, kenyamanan kita terusik sedikit aja, kita langsung kena mental health issue kalau kata anak Jaksel. Gampang banget untuk goyang. Gak nyaman dikit, emosi. Gak suka dikit, stres. Breakdown. Gak bisa tidur. Susah makan. Fondasi hidup kita bukan Kristus. Bagaimana dengan rumah tangga dan keluarga? Apabila rumah tangga kita tidak dibangun di atas Kristus, ketika masalah keuangan terjadi, mungkin masalah dengan kita mengurus anak, masalah lain-lain yang pasti namanya udah family nambah masalah. Ya dong, menjadi single itu jauh lebih bebas. Yang menikah katakan amin. Yang sudah punya anak katakan amin. Yang punya anak lebih banyak katakan amin lebih keras. Amin. Papa punya anak 4, Pak. Kita ngerti sekarang ya. Aku baru punya anak 1. Mengerti. Gitu ya. Tetapi ternyata rumah tangga kita fondasinya bukan Kristus. Kalau rumah tangga kita ketika dihadapin masalah, mendadak keharmonisannya hilang. Yang tadinya kita mesra, kita mulai rumah tangga kita dengan sangat romantis, sangat luar biasa di hari-hari resepsi, lambat laun hilang, menjadi tawar hati. Jadi lihat pasangan kita kayak kesel. Ternyata rumah tangga kita bukan dibangun di atas Kristus. Gimana dengan pelayanan? Yang notabene pelayanan katanya untuk Tuhan. Tapi ternyata mungkin untuk membangun pelayanan tidak di atas Kristus. Apa ciri-cirinya? Ketika kayak gini audiens lagi penuh, semangat membara, main musik meledak. Ketika nggak ada yang datang atau cuma 1 orang, udahlah main ngasal aja. Nggak usah latihan, ngapain, nggak ada yang dengar. Atau ketika kita habis berkhotbah, nggak ada yang bilang, bagus firmannya, tidak mendapat hargain, langsung tawar hati. Itu bukan pelayanan yang dibangun di atas Kristus, karena mendadak spiritnya berubah kan? Ditentukan oleh situasi dan keadaan sekitar. Dan firman Tuhan sekali lagi tegasin sama kita anak-anaknya, segala sesuatu yang tidak dibangun di atas Kristus pasti akan rubuh. Cepat atau lambat. Berbeda sama kalau kita itu membangun kehidupan kita di atas Kristus. Kalau hidup kita dibangun di atas Kristus, ada nggak ada uang, kita masih bisa punya damai dan sukacita. Ini nggak gampang memang. Untuk punya secure kayak gini. Untuk lagi rugi bilang thank you Tuhan, lagi untung bilang thank you Tuhan, nggak gampang kan? Tetapi kalau hidup kita dibangun di atas Kristus, seperti itulah kita. Apabila hidup kita dibangun di atas Kristus, kalau kita diizinkan Tuhan kehilangan orang yang kita sayangi, kita nggak akan tawar hati. Kita nggak akan hilang pengharapan, karena kita percaya ini semua sementara. Ketika Yesus datang, kita pasti ketemu lagi. Karena Tuhan akan jemput kita semua untuk hidup yang kekal. Kalau hidup kita dibangun di atas Kristus. Kalau rumah tangga kita dibangun di atas Kristus, maka apapun permasalahannya yang datang silih berganti, kekompakan itu nggak pernah hilang. Kita akan coba selalu hadapin bersama-sama. Kita akan setia pada janji pernikahan kita, yaitu untuk setia dalam susah dan senang. Untuk tidak kehilangan cinta. Untuk tetap bisa bersatu sebagai satu keluarga menghadapi semua tantangan bersama-sama. Kalau pelayanan kita dibangun di atas Kristus, maka kita nggak perlu audiens, saudara. Kita nggak perlu approval, kita nggak perlu pujian. Apapun responnya, kita tetap berkomitmen, kita tetap berikan yang terbaik. Walau kita present worship, nggak ada satupun yang datang, even nggak ada yang join di Zoom, kebaktian tetap jalan. Kita tetap bisa enjoy the worship, kita bisa nyanyi. Pelayanan kita didirikan di atas Kristus. Kalau spirit itu nggak pernah
berubah. Karena apapun yang dibangun di atas batu, firman Tuhan memberikan garansi bahwa bangunan itu, rumah itu akan tetap berdiri teguh. Kenapa sih kok bisa kalau kita membangun hidup kita di atas Kristus, kehidupan kita pasti juga akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap bisa stabil. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap apa? Sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kenapa kalau kita membangun hidup kita di atas Kristus, kita juga nggak akan menjadi orang yang labil? Karena memang Yesus adalah Tuhan yang stabil, bukan Tuhan yang labil. Dia adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia sama ketika saya tidak setia. Firman Tuhan katakan, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Tuhan adalah Tuhan yang stabil, yang sama kemarin, hari ini, dan seterusnya. Tuhan itu nggak pernah berubah. Ketenangan, kedamaian yang Yesus rasakan ketika ia menjauh dari keramaian di subuh hari untuk berdoa. Ketenangan dan kedamaian yang sama masih Yesus miliki. Kita sudah belajar di khotbah sebelumnya, bukan? Ketika badai terjadi. Yesus nggak berubah. Di subuh yang hening, di tengah badai yang kencang, ketika muridnya even kocar-kacir, Yesus tetap tenang dan damai. Makanya apa? Kalau kita berpegang terus sama Kristus, membangun hidup kita di atas Kristus, barulah kita juga akhirnya bisa menjadi orang yang stabil. Menjadi orang yang nggak labil. Menjadi orang yang bisa tetap firm, nggak berubah dari masa ke masa, musim ke musim, apapun yang terjadi di sekitar kita. Ayub merupakan sebuah contoh nyata buat kita anak-anak Tuhan. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas Kristus. Karena kalau fondasi hidup Ayub ternyata adalah uangnya dan hartanya, ketika semua harta bendanya hilang begitu saja, Ayub akan sudah mengutuk Tuhan. Ayub akan sudah marah besar sama Tuhan. Kalau fondasi hidup Ayub adalah keluarganya, ketika bukan satu, bukan dua, semua anaknya mati di saat yang sama. Aduh, saya bayangin aja. Coba dibayangin sebentar. Berapa besar tuh grief yang dirasain namanya kehilangan anak. Membayangkannya aja mungkin udah merinding. Kalau fondasi hidup Ayub didirikan di atas keluarga, Ayub juga udah goodbye Tuhan, aku udah setia. Tuhan kasih kayak gini, luar biasa sekali Tuhan. Ya. Kalau fondasi hidup Ayub didirikan di atas kesehatan dan lain-lain, ketika dia menderita oleh karena sakit, dia sudah apa? Marah, dia sudah akan mengeluh sama Tuhan. Tapi kita tahu, ketika semua hal yang buruk itu terjadi secara bersamaan, firman Tuhan katakan Ayub mengoyakkan bajunya, Ayub tersungkur, dan Ayub jatuh di dalam penyembahan. Ayub langsung memulai penyembahan. He start worshiping God. Luar biasa. Itu adalah sebuah kehidupan yang Tuhan mau supaya kita miliki. Nggak gampang memang. Aduh, susah. Tapi Ayub membuktikan hidup yang dibangun di atas Kristus adalah hidup yang stabil. Ketika mungkin hanya 1 jam sebelumnya hidupnya masih fine-fine aja, dia puji Tuhan. Setelah ini pun terjadi, dia puji Tuhan. Nggak berubah, saudara. Tapi ini Ayub, tokoh yang terlalu sempurna. Ada nggak sih contoh yang lebih bisa kita relate lah, yang lebih kekinian? Kita mungkin boleh belajar dari anak kecil, saudara, kali ini. Dia adalah anak putra kedua dari almarhum Pastor Adit. Ya. Saya sampai screenshot karena menurut saya ini luar biasa banget. Postingan dari Instagram. Kita tahu bahwa bayangkan seorang anak kecil yang dekat banget sama bapaknya. Bapak itu kan, papa itu sumber perlindungan, sahabat, sumber pencari nafkah. Ya, kemana sih anak kecil berlari untuk mencari perlindungan kalau bukan orang tuanya atau bukan papanya? Dan kita tahu Ziraya dan keluarga semua diizinkan Tuhan untuk kehilangan papanya. Situasi kacau. Pelayan Tuhan yang luar biasa diizinkan Tuhan untuk mati di dalam sakit. Banyak orang tawar hati juga dan bertanya kan, kok udah aktif sama Tuhan dan melayani Tuhan, Tuhan izinkan hal buruk terjadi sih? Apa iya benar Tuhan sayang sama keluarga ini? Apa benar Tuhan itu setia dan Tuhan itu pemelihara? Tapi lihat, dari postingan seorang anak di dalam kondisi duka cita, kita bisa lihat fondasinya itu siapa.
It's good. Ini baik untuk berduka mengenai apa yang Tuhan benci dan berduka bersama Tuhan. Tetapi hati-hati, ada bagian yang bahaya dari hal ini. Ketika kita berduka bersama Tuhan, terkadang kita mempertanyakan cintanya sama kita. Kita berpikir, kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi kepadaku? Ya kan? Apa sih yang mungkin Tuhan masih rencanakan? Apa yang akan Tuhan lakukan untuk merubah kehidupanku atau menyelamatkan aku dari kondisi seperti ini? Apa engkau nggak sayang aku, Tuhan? Kita kadang-kadang berkata demikian karena apa? Tuhan membiarkan hal terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. The reason for that is because God's plan is always better than whatever we want our life to be like. Never question God's goodness, wisdom, and love for us. Bayangin seorang anak remaja bisa kasih kesaksian di tengah duka cita. Beliau tentu merasa kehilangan. Tapi imannya dan keyakinannya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti pelihara. Nggak berubah. Di dalam kondisi yang duka cita mungkin dia bisa pilih untuk lari. Dia memilih untuk tetap tampil dan bersaksi untuk semua orang. Ini konten yang di-engage, kalau ini Instagram luar biasa banget ya. Kita, Purwadika senang banget nih kalau ada konten 44.000 like. Memberkati 40.000 orang, memberikan kesaksian. Apabila fondasi hidup kita dibangun di atas apa? Di atas Kristus. Kalau kita mau coba mengilustrasikan kehidupan Ayub ketika dia lagi di tengah permasalahan, dengan gambar sebuah rumah, mungkin ini rumah yang paling cocok untuk menggambarkan kehidupan Ayub. Ya, ini kelihatan banget, ini rumah bekas rumah yang megah nih, rumah yang besar nih. Tetapi sekarang udah hancur. Tembok-temboknya udah kekelupas, jendela udah copot, mungkin udah ada yang bocor. Bukan rumah yang indah lagi untuk dilihat mata, ya nggak sih? Coba kita bayangin, mata manusia memandang kehidupan Ayub ketika Ayub jatuh. Kayak rumah yang rusak kan? Dari kaya mendadak miskin. Dari punya anak nggak punya anak. Dari sehat walafiat menjadi sakit dan menderita. Mata manusia melihat, ini rumah yang bobrok. Rumah yang udah nggak indah. Siapa yang mau punya kehidupan kayak Ayub ketika jatuh? Ada dari kita yang mau? Tuhan jadikan aku sama seperti Ayub ketika Ayub lagi jatuh. Nggak ada, sama kayak rumah tua ini. Siapa yang mau untuk tinggal di dalamnya? Bahkan untuk membelinya mungkin. Mikir berkali-kali. Tetapi kita tahu, kita perhatiin, terlepas dari apapun situasinya ini udah, ya mungkin lagi rusak-rusak, satu hal yang pasti, rumah itu masih exist dan berdiri. Benar? Rumah itu masih exist dan berdiri. Catnya boleh keklopek, fondasinya tetap masih berdiri teguh. Dan kita tahu, kita belajar dari kehidupan Ayub. Ketika rumah itu tetap berdiri, Tuhan tuh sanggup merenovasi. Rumah yang udah rusak di mata manusia, Tuhan bisa jadikan kembali indah seperti semula. Bahkan Tuhan tunjukkan di kehidupan Ayub, Ayub diberkati 2 kali lipat. Tuhan renovasi rumah itu yang udah rusak menjadi indah kembali, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Hal yang sama, rumah yang sama mungkin sekarang menjadi gambaran hidup kita. Kita sedang dihadapi pergumulan yang berat, kita mencoba bertahan untuk setia sama Tuhan, tapi masalah nggak pernah silih berganti, angin terus bertiup, banjir, cuaca silih berganti. Mungkin sekarang hidup kita lagi kusut, nggak enak dilihat di mata orang. Tapi tetap berpegang sama Kristus. Berharap sama Kristus. Di dalam waktunya dan sesuai kehendaknya, Tuhan akan sanggup untuk merestore kehidupan kita. Amin. Menjadi indah dan lebih indah dari sebelumnya. Oke, next. Setelah akhirnya kita tahu nih, kita udah belajar pentingnya untuk membangun hidup di atas Kristus. Sekarang harus kasih solusi dong. Lantas gimana caranya supaya kita bisa mulai belajar sama-sama untuk membangun hidup kita di atas batu atau di atas Kristus? Dan jawabannya nggak lari-lari. Kita bisa belajar di pasal di mana ilustrasi itu terdapat, yaitu di Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Di sini Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang datang kepadaku,
mendengar seluruh perkataanku, dan menuruti segala perintahku, I will show you. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa dia. Dia akan sama seperti apa tadi. Seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bagaimana bisa untuk belajar untuk mendirikan rumah di atas batu? Yesus kasih 3 langkah untuk kita anak-anaknya. Yaitu apa? Comes to me, datang kepadaku, hears my words, dengarlah perkataanku, lalu lakukan. Act on them. Jadi step yang pertama, kalau kita sama-sama mau belajar bagaimana caranya membangun hidup kita di atas Kristus, pertama adalah untuk apa? Comes to Jesus. Datang kepada Kristus. Maksudnya datang kepada Kristus apa? Yesus kasih nasihat kepada kita, khususnya anak-anaknya yang hidup di akhir zaman, di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Anak-anak muda, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Kalau kita bisa belain, biarpun capek, biarpun jauh untuk nongkrong, bergaul sama teman kita harus punya spirit yang sama untuk datang di dalam peribadatan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Keluarga, ini juga teguran buat kita, buat saya juga. Mesbah keluarga. Jangan jauhkan diri kita, keluarga kita dari apa? Pertemuan ibadah, baik di luar ataupun di rumah kita sendiri. Itu yang pertama. Bagaimana cara datang sama Tuhan. Lalu yang kedua apa? Datang sama Tuhan itu berarti apa? Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Yang kedua, selain tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, datang ke pertemuan ibadah, datang sama Tuhan lewat doa. Ketika kita sedang rasa lemah, kita rasa nggak sanggup, kita punya pergumulan, datang sama Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kita sudah belajar banyak tentang doa ya. Dan itulah bagaimana cara datang kepada Tuhan. Kalau setiap apapun yang sedang kita hadapin ketika itu mulai mengganggu pikiran kita, kemana kita pertama akan berlari? Apakah kita curhat sama pasangan kita? Apakah kita curhat sama teman kita curhat sama orang tua kita? Tetapi kalau kita betul mau datang sama Tuhan, Tuhanlah tempat pertolongan pertama kita. Sumber pengharapan kita yang pertama dan satu-satunya. Untuk selalu datang sama Tuhan lewat doa. Miliki kehidupan yang berdoa. Baik secara pribadi, secara keluarga, dan secara jemaat. Itu yang pertama. Ya. Jadi gimana cara untuk membangun rumah di atas batu? Mulai membiasakan diri untuk datang mendekat sama Tuhan. Ya, jangan malah kita makin menjauh. Karena semakin kalau kita menjauh dari Tuhan, it means kita semakin jauh dari membangun hidup kita dari atas batu. Yang kedua apa? Hear my words. Mendengarkan segala perkataanku. Jadi kita udah bagus nih semua di sini. Kita sudah datang di pertemuan ibadah. Kita nggak menghindar, puji Tuhan ya kan? Tetapi terkadang ketika kita datang di dalam suatu peribadatan, hati kita tuh, fokus kita tuh paling gampang ke distract. Ya toh? Dengan ya banyak hal. Dengan mungkin kalau kita lagi ada Lakers nih, misalkan nih sebagai fans berat Lakers, lagi playoff final game 7 hari ini. Penentuan menang kalah, wah itu udah bisa ke distract tuh. Penasaran lagi dengar khotbah, cek scoreboard, kalah menang ya. Jadi bisa jadi lo datang ke pertemuan ibadah, tetapi fokus utamanya bukan untuk dengar suara Tuhan. Kita juga datang sama Tuhan maunya lewat doa. Ngomong terus sama Tuhan. Minta terus sama Tuhan. Curhat terus sama Tuhan. Tetapi gantinya di personal devotion kita itu cuma setengah. Cuma doa tapi lupa baca firman. Nggak mau denger balik Tuhan mau ngomong apa. Tuhan mau tegur kita apa. Apa yang harus kita perbuat? Nggak mau dengar. Kalau kita seperti itu, datang ke gereja, datang ke pertemuan ibadah, bukan untuk betul-betul beribadah dan dengar firman Tuhan, atau kalau personal devotion kita tuh isinya cuma doa, cuma minta, tapi nggak pernah baca firman,
Berarti kita udah kehilangan satu step untuk bangun rumah di atas batu. Pelayanan juga sama, saudara-saudara. Cerita mengenai Marta dan Maria. Ya toh? Para pelayan, kita yang melayani. Sama kayak Marta. Marta udah undang Yesus ke rumahnya. Marta ini luar biasa loh. Marta tuh melayani Yesus. Dia tuh sibuk siapin makanan dan lain-lain tuh untuk Yesus. Bukan untuk siapapun. Untuk Yesus. Tapi di tengah kesibukan pelayanannya Marta, Yesus bilang, alangkah baiknya untuk kamu kali ini udah duduk dulu dan menjadi sama kayak Maria. Untuk apa? Mendengar apa? Firman. Mendengarkan nasihat, mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan boleh nggak sibuk dalam pelayanan? Boleh. Tapi jangan lupa selain sibuk dalam pelayanan, harus bertumbuh melalui belajar firman. Jadi jangan biarkan keaktifan pelayanan kita memberikan ilusi bahwa kita sudah membangun hidup kita di atas batu. Enggak. Karena mungkin untuk aktif dalam pelayanan tapi nggak pernah bertumbuh di dalam iman karena kita nggak pernah mau belajar firman. Itu mungkin. Dan itu penting. Poin yang kedua adalah untuk mau mendengar perkataan Tuhan. Yang ketiga, ini baru yang paling sulit. Udah datang, udah mau mendengar, tapi action terakhir harus diambil kalau mau mendirikan rumah di atas batu, yaitu harus mau menurut. Mau dipraktekkan. Masalahnya Tuhan itu ciptain manusia itu dengan logika berpikir yang luar biasa memang. Dan memang pada faktanya kalau kita baca firman Tuhan, terkadang yang Tuhan minta untuk anak-anaknya lakukan itu nggak make sense. Apa yang make sense ketika Yesus diminta tolong untuk air anggur habis, yang Yesus suruh isi tempayan sama air putih? Nggak make sense. Betul nggak sih? Logikanya di mana? Mana ada logikanya? Ya toh? Logikanya di mana sih? Ketika musim kelaparan itu terjadi, Ishak mau pergi ke Mesir karena Mesir itu sumber makanan. Tuhan malah bilang ke Ishak, jangan pergi ke Mesir. Stay di tempat kamu berada, walaupun itu kering, walaupun nggak ada makanan, stay. Aku akan memberkati engkau, kamu akan tetap kenyang dan tidak kelaparan. Logikanya di mana? Sebagai makhluk yang punya kerangka berpikir luar biasa, logika yang luar biasa, apalagi kita orang-orang teknikal mungkin yang biasa bikin program, bikin code, it's all about logic. Ya nggak? Harus ada logika yang make sense untuk sesuatu hal gitu loh. Tapi terkadang logika itu kita bawa di dalam penurutan kita. Ketika kita udah dengar firman Tuhan, nggak masuk akal. Nggak sesuai, gue nggak bisa setuju. Nggak sesuai sama my personal taste, my personal preference. Akhirnya memilih untuk nggak menurut. Kalau kita sudah rajin datang ke ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman, tetapi kita nggak pernah mau memikul salib kalau Yesus bilang, menyangkal diri. Betul? Mengikut Tuhan itu bicara memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri, apa yang perlu disangkal kalau semua yang kita lakukan itu sesuai dengan diri kita, gua banget, nggak ada penyangkalan di situ. Ya kan? Penyangkalan adalah ketika kita harus melakukan sesuatu yang nggak gua banget. Itu baru penyangkalan. Ya enggak? Brandon di sini, kalau makan ikan, dia paling demen ikan gurame goreng kering. Gak suka ikan gurame bakar. Ya, tapi di keluarga kita semua ikan gurame bakar. Demennya. Jadi kasihan dia. Gitu ya. Ketika dia, yaudah, daripada makanan mubazir gitu ya, gue tetap makan tuh ikan bakar walaupun maunya ikan gurame goreng. Nah itu penyangkalan diri. Karena cinta sama keluarganya. Luar biasa Brandon. Ya. Jadi bukan penyangkalan diri namanya. Kalau apapun yang dilakukan itu sesuai dengan memang gua banget. Tapi Yesus bilang mengikut Kristus, memikul salib, untuk menuruti segala perintahnya kadang-kadang dibutuhkan penyangkalan diri. Dan itu yang sulit. Disitulah titik di mana kadang-kadang kita menolak untuk ikut Tuhan. Dan sayangnya teman-teman firman Tuhan, kita udah sama-sama belajar, kita sudah tahu pentingnya mendirikan rumah di atas batu. Dan Yesus kasih 3 step yang jelas bagaimana cara untuk mendirikan rumah di atas batu. Tetapi sekarang pilihannya ada di saya dan saudara.
Ketika 3 step ini nggak kita lalui, sekuensialnya dan urutannya dan semuanya, maka kita tidak mendirikan rumah di atas batu. Bicara mengenai firman, itu harus menjadi sebuah statement yang nggak boleh abu-abu. Tapi untuk mengikuti atau enggak, Tuhan kasih hak pilih buat kita. Karena ini hidup kita, Tuhan sayang sama kita. Kita mau dirikan rumah di atas pasir, saudara. Tadi, Yesus bilang kan, Tuhan itu sayang sama orang benar dan Tuhan sayang sama orang jahat. Tuhan menerbitkan matahari sama orang yang benar, Tuhan juga menerbitkan matahari sama orang yang tidak setia. Tuhan menurunkan hujan yang menggambarkan berkat, kita tahu hujan, kepada orang yang benar dan kepada orang yang tidak benar. Jadi saudara, gak usah khawatir. Apapun fondasi yang kita pilih untuk bangun, gak berarti rumah yang kita akan bangun itu, karena gak bangun di atas batu, rumahnya gak akan tinggi, rumahnya gak akan bagus. Enggak. Jangan khawatir, Tuhan kita bukan Tuhan yang ngambekan kayak gitu kok. Saudara bisa memiliki kehidupan yang sangat megah, sangat luar biasa, sangat di mata orang tuh kayak, wah itu hidup yang diberkati. Bisa saudara, walaupun kita hari ini memutuskan untuk bangun itu di atas pasir, bisa, jangan khawatir. Karena Tuhan itu hukumnya hukum tabur tuai. Kalau kita benar-benar belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, rajin, tekun, resultnya Tuhan akan berikan. Karena itu hukum tabur tuai Tuhan yang ciptakan. Tetapi Tuhan mau kita, anak-anaknya melihat further, jauh dari itu. Itukah yang kita cari? Menjadi tadi indah, megah, tapi pada akhirnya nggak bertahan lama atau rubuh. Pilihannya ada di kita saat ini. Dan kalau memang kita betul-betul membangun rumah di atas batu, ya kita harus mulai menyangkal diri untuk mau ikutin 3 stepnya. Jangan jauhkan diri dari Tuhan, datang sama Tuhan. Dan datang sama Tuhan dengan motif yang jelas untuk memang mau dengar suara Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Dan setelah kita dengar di luar akal sehat kita, walaupun kita harus pikul salib dan penyangkalan diri, kita memutuskan untuk menurut. Jangan menjadi sama seperti pemuda yang kaya raya yang firman Tuhan katakan. Tuliskan di 3 ayat ini. Kita coba lihat ya. Apakah the rich yang ruler ini sudah datang nggak sama Kristus? Datang, dia cari Kristus, dia hampirin Kristus, betul? Step pertama, cek. Step kedua, apakah dia sudah mendengarkan perkataan Kristus? Cek. Dia yang minta advice loh sama Yesus. Yesus, guru, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Dia tanya. Dia mau dengar suara Tuhan. Cek step kedua. Tapi step ketiga ketika akhirnya Yesus kasih tahu arahan hidup yang harus pemuda ini ambil. Pemuda ini ayat firman Tuhan tuliskan apa? Perkataan itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan itu yang dia pengen dengar jawabannya. Bukan itu. Dan makanya akhirnya pemuda itu memutuskan untuk tidak ikut Yesus dan pergi meninggalkan Yesus. Yang tadinya udah datang sama Yesus, ketika hidupnya nggak menurut, malah akhirnya pergi tinggalin Yesus. Balik ke poin 0 lagi kan. Tadi udah datang kepada Yesus kan, pergi tinggalin Yesus, ya ancek. Ancek, kalau udah jauh dari Yesus, gimana cara dengar suara Yesus? Ancek. 0 besar. Dan akhirnya pemuda ini ditemukan gagal membangun rumahnya di atas batu. Apakah itu yang kita semua ingini saat ini? Saya dan seluruh family? Ini yang Tuhan mau kita concern saat ini. Ya, stop untuk melihat apa yang tampak mata. Stop. Seringkali kita anak-anak Tuhan kan juga pertanyaan paling sering, pernah nggak sih kita nanya kayak gini, kok kenapa ya kadang-kadang kehidupan orang yang udah jelas-jelas terlihat nggak setia sama Tuhan, bukan anak Tuhan, kok kayaknya dia lebih kaya, lebih sukses dari aku yang udah setia ya? Pertanyaan umum ya, ya kan? Kok kayaknya dia lebih Tuhan berkati, dia lebih Tuhan sayang daripada aku yang setia? Sih, mata manusia melihat apa yang melihat rupa, melihat apa yang tampak. Tapi Yesus mau belajar untuk kita lihat jauh ke dalam fondasi. It's okay Tuhan. Kalaupun mungkin nggak semegah yang tadi, dengan keterbatasan dan kapasitasku dan talenta yang dipercayain sama aku, Tuhan cuma bisa bangun aku rumah segede ini aja. Nggak semegah yang tadi.
Mau pilih rumah yang ini? Coba kita pertanyaan ya. Saudara dikasih rumah nih, mau pilih di lokasi yang sama, jadi nggak tricky ya. Sama-sama di lokasi eksklusif yang mahal gitu ya. Pilih yang ini atau yang ini? Siapa yang pilih rumah pertama kalau dikasih gratis? Ada yang pilih rumah kedua? Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi yang rumah pertama cuma bisa dihuni 1 bulan doang, karena 1 bulan kemudian banjir datang, itu rumah pasti rubuh tuh. Kalau yang rumah kedua, tahanlah sampai kita punya anak cucu. Siapa yang masih pengen tinggal di rumah pertama? Ada? Atau udah nggak apa-apa rumah kedua aja? Berubah ya. Berarti amin, Tuhan sudah kasih kita bijaksana untuk bisa pilih kehidupan macam apa yang sebenarnya harus kita pilih, saudara. Percuma jadi rumah yang pertama, percuma jadi rumah yang mewah, percuma jadi bangunan yang indah kalau menghadapi musim hidup ini bentaran breakdown. Percuma sekarang saya khotbah luar biasa kalau besok terjadi masalah dalam hidup saya, mendadak saya nggak ada lagi di tempat ini dan udah pergi tinggalin Tuhan. Nggak ada faedahnya. Dan Tuhan mau mengajak mata kita hanya untuk sekarang berfokus kepada fondasi yang benar. Yaitu apa? Kristus. Yesus. Kalau kita evaluasi hidup kita, fondasi kita belum Kristus, saudara jangan khawatir. Sama seperti Tuhan bisa membangun tembok yang udah runtuh sekalipun, tembok Yerusalem melalui Nehemia, dia juga bisa rebuild hidup kita walaupun kita sedang miserable. Tapi yang paling penting itu harus ada decision dari hati kita. Maukah kita untuk membangun kembali? Mungkin kita sudah salah pilih fondasi sebelumnya dan sekarang kita mau bertobat, kita mau bangun ulang. Tuhan bisa sanggup untuk membangun ulang kehidupan kita. Amin. Selama kita anak-anaknya mau bekerja sama Tuhan, untuk ikutin tadi jalan Tuhan, untuk selalu mau datang sama Tuhan, dengar suara Tuhan, dan menuruti segala perkataan Tuhan. Hanya di dalam Kristus, in Christ alone. Apa? I place my trust. Amin. Kita katakan bersama-sama ya, in Christ alone. I place my trust. In Christ alone, I will place my trust. Amin. Aku mau undang tim praise and worship mungkin untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan bersama-sama. Kita nyatakan sama Tuhan dari hati kita. Bahwa from this day, sampai selama-lamanya kita mau belajar untuk apa? Bergantung dan menaruh hidup kita in Christ alone. Nggak di gelar kita, nggak di bisnis kita, nggak di karir kita, nggak di kehormatan kita, nggak di keberhasilan kita, semuanya sia-sia. Tapi hanya di dalam Kristus, di dalam memikul salibnya, di dalam kemuliaan pengorbanannya, in Christ alone. Kita sama-sama berdiri boleh?